Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 44 sampai 49. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan. Kedua-duanya raja orang Amori, yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Mulai dari Arur, di tepi sungai Arnon, sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon. Serta seluruh dataran di sebelah sungai Yordan, di sebelah timur sampai laut Araba, di kaki lereng gunung Pisga. Sahabat Alkitab, sejarah menjadi sebuah bagian dari kehidupan manusia yang sayangnya tidak melulu dipandang penting untuk sebagian orang. Bagi mereka yang menyukai sejarah, tentu saja akan menikmati setiap aspek pembelajaran yang didapatkan. Namun bagi mereka yang kurang begitu menyukai sejarah, cenderung akan merasa bosan atau bahkan menganggap informasi tersebut sebagai kesia-siaan. Padahal setiap informasi yang ditemukan dalam sebuah penelusuran historis sejatinya dapat membawa kita kepada sebuah permenungan tentang nilai dari masa lampau untuk diresapi dalam konteks masa kini. Itulah mengapa setiap manusia maupun sebuah bangsa memiliki tuntutan agar tidak melupakan sejarah jikalau ingin mengalami peningkatan di masa depan. Poin yang serupa juga muncul di dalam pengantar terhadap segala catatan terkait hukum Taurat yang dituliskan Musa bagi bangsa Israel. Sekilas, segala penulisan nama, letak geografis, maupun tempat hanya terkesan sebagai rekaman historis yang formalistis. Padahal, penulisan nama-nama tersebut di dalam pendahuluan pengajaran Musa memiliki makna yang juga sangat bernilai dalam pengalaman bangsa Israel. Melalui penyebutan nama-nama batas wilayah dalam perikop ini, bangsa Israel secara turun-temurun diperkenalkan tentang kuasa Tuhan yang memberikan wilayah tersebut bagi mereka. Dan melalui penyebutan nama-nama tokoh berkuasa pada saat itu, memperkenalkan mereka tentang peran Tuhan yang secara aktif dan dominan memberikan kemenangan bagi Israel. Penegasan tentang kuasa dan peran Tuhan ini sekaligus ingin mengingatkan kepada bangsa Israel untuk menanggapi secara serius segala peraturan dan pengajaran yang akan mereka baca. Sesungguhnya bangsa Israel sedang diajarkan untuk membangun kesadaran diri dengan kerendahan hati dan penuh sikap hormat dalam menerima pengajaran iman. Hal ini juga menjadi penting dalam hidup setiap umat Tuhan di masa sekarang yang juga seringkali berhadapan dengan beragam cara pandang maupun pemahaman yang dapat mengikis sikap hormat maupun penghayatan akan firman serta pengajaran-pengajaran iman. Itulah mengapa setiap pembacaan Alkitab, pendengaran akan firman Tuhan, maupun berbagai bentuk pengajaran terkait hidup keimanan perlu diawali dengan kesadaran akan peran Tuhan dan sikap hormat atas kuasanya. Firman Tuhan yang tertulis dalam perikop ini telah mengajarkan bangsa Israel kuno dan umat Tuhan di masa sekarang bahwa kesadaran diri dan sikap hormat perlu menjadi bagian awal dari proses pengajaran iman, sehingga setiap hal yang akan kita terima dapat bertumbuh secara efektif di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah hati dan pikiran kami terfokus, kami memiliki kesadaran akan peran Tuhan, dan kami penuh dengan sikap hormat dalam setiap penerimaan proses pengajaran akan firman Tuhan, dalam setiap pengajaran iman yang kami nikmati di dalam ruang-ruang ibadah maupun kehidupan keseharian kami. Sehingga setiap momen pembelajaran itu dapat kami jalani dengan sungguh-sungguh dan kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.